Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, yang mana pada pekan yang lalu kita telah jelaskan hal-hal yang diwajibkan atas kita ketika kita sedang menegakkan sholat. Jadi hal-hal yang diwajibkan atas kita ketika kita sedang menegakkan sholat. Kemudian untuk malam hari ini kita akan lanjutkan hal-hal yang disunahkan ketika kita sedang menegakkan sholat. Ada beberapa sunnah yang harus kita fahami, yang harus kita ketahui ketika kita menegakkan sholat, sehingga sholat yang kita tegakkan betul-betul sempurna sesuai petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus mendapatkan pahala yang sempurna. Karena ada hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, innal abda la yusalli as-salah ma yuktab lahu minha illa usuruha tusuha sumunuha subuha sudusuha humusuha rubuha sulusuha wa nisfuha. Sungguh ada seorang hamba Allah yang mereka menegakkan sholat tetapi tidak mendapatkan pahala daripada ibadah sholat kecuali hanya sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempat, sepertiga, dan rata-rata adalah separuh. Mengapa itu? Karena ada sunnah-sunnah yang mungkin ditinggalkan ketika kita menegakkan sholat. Maka pada kajian kita malam hari ini akan kita jelaskan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW ketika kita menegakkan sholat. Yang pertama, termasuk sunnah yang diperintahkan untuk ditegakkan ketika kita sholat ada du'aul iftitah. Kita membaca du'aul iftitah.
di mana ada beberapa doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa iftitah, termasuk di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, demikian pula Imam At-Tirmidzi, yang mana doa ini yang paling disenangi oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal karena berkaitan dengan tauhid, di mana doanya ada subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi doa iftitah yang paling banyak dibaca oleh Imam Ahmad adalah doa iftitah yang berbunyi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada doa iftitah yang lainnya seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji wal bar. Ya, atau doa yang lain termasuk disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi doa setelah kita Allahu Akbar, kemudian berdoa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan masih banyak lagi. Selama itu ada hadisnya, ya, yang dicontohkan, yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita praktekkan seluruhnya. Ya, mungkin ketika kita sholat sendirian, ya, menghendaki untuk doa iftitah yang panjang silahkan. Tetapi untuk sholat berjamaah, pilihlah doa iftitah yang pendek, khawatir akan memberatkan jamaah. Kemudian yang kedua, termasuk yang sunnah, ya, dalam sholat ada al-isti'adzah fi raq'atil ula wal basmalatu sirran fi kulli raq'atin. Yang kedua, kata beliau, disunahkan bagi kita untuk isti'adzah billah, disunahkan atas kita untuk isti'adzah billah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, kata beliau. Cuma secara zahir ayat, setiap kita membaca Al-Quran di situ disunahkan untuk ta'awudz billah, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim." Dan apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata beliau, itu khusus pada rakaat pertama. Cuma zahir hadisnya ada setiap rakaat, ya. Bahkan zahir ayatnya juga semacam itu. Setiap rakaat, tidak hanya khusus rakaat yang pertama. Di mana Allah telah berfirman, dan apabila engkau hendak membaca Al-Quran, di antaranya Al-Fatihah tadi, ya, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sekaligus membaca Bismillah dengan sir. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sir semuanya. Mulai keras, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Jadi ta'awudnya dibaca, bismillahnya juga dibaca, ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dari jalan Anas ibni Malik, beliau mengatakan, "Sholaitu khalfan Nabi alaihi salatu wassalam wa Abu Bakar wa Umar wa kanu yaftatikhuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin." Saya salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di belakang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di belakang sahabat Umar ibn al-Khattab, mereka mulai mengeraskan dalam salatnya ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula Aisyah ummul mukminin. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah ummul mukminin, dan yang pertama kali dilakukan Nabi setelah takbiratul ihram, beliau mengeraskan mulai kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Imam Ibnu Katsir juz yang pertama, ketika beliau mentafsirkan surat Al-Fatihah, beliau mengatakan waqad sabata, dan telah pasti an khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dari praktek al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Siapa dia? Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Kata Imam Ibnu Katsir, dan telah pasti dipraktekkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Mereka mulai mengeraskan mulai lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang masyhur adalah mengeraskan mulai bismillahirrahmanirrahim, tetapi Imam Ibnu Katsir secara tegas mengatakan, walaupun beliau adalah imam besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dan telah pasti yang dipraktekkan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin adalah mengeraskan mulai lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah menyelisih sunnah? Apakah berbuat bid'ah ketika seorang imam mulai mengeraskan, dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, maka jawabnya tidak berbuat bid'ah. Apalagi ketika makmumnya orang-orang awam yang mereka mungkin jarang membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita menjadi imam di pelosok-pelosok yang mereka jarang membaca kitab, mereka jarang membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keraskan bismillah untuk menghilangkan fitnah. Dan ini pun kami praktekkan ketika kita menjadi imam di tempat-tempat di situ mereka kita lihat mereka awam, kelihatan jelas mereka kurang ngerti sunnah, langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalau kita langsung keraskan alhamdulillahi rabbil alamin, besok mungkin nggak dipakai lagi. Ini orang sesat ini. Mengapa? Yang kita hadapi orang awam. Jadi menghadapi orang awam itu harus berbeda dengan menghadapi orang yang berilmu. Karena sebagian saudara kita karena mungkin semangatnya tinggi, ilmunya belum cukup. Katanya ustaz tadi mengeraskan alhamdulillah. Begitu jadi imam langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga menjadi fitnah. Jadi harus dilihat dari situasi dan kondisinya. Adapun hukum tetap tidak bisa dirubah. Cuman bagaimana cara penyampaiannya yang ini perlu dilihat situasi dan kondisinya. Dan ini pun juga dipraktekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang badui masuk ke masjid, seorang badui masuk ke Masjid Nabawi. Setelah di dalam masjid dia merasa mau kencing, dia langsung di pojokan masjid, kencing di pojokan masjid. Jadi kencing di dalam masjid, di pojokan masjid. Kalau itu diniati untuk menghina masjid, murtad hukumnya, dosa besar itu. Tapi ini yang berbuat orang badui, orang yang nggak pernah sekolah, orang yang mereka jarang menuntut ilmu. Maka bagaimana sikap Nabi kita Muhammad SAW? Beliau meminta satu timba air, kemudian air kencing itu diguyur langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seraya memberikan nasihat, sesungguhnya masjid itu tidak layak untuk dinajiskan, dikotorkan. Masjid itu dibangun untuk sholat, untuk berzikir, dan juga untuk yakni membaca Al-Quran. Tetapi pada kesempatan yang lain, ketika Nabi berpapasan dengan dua orang sahabat yang mereka sudah masuk Islam sudah lama, salah satu di antara sahabat ini memakai cincin yang terbuat dari emas. Maka oleh Nabi kita Muhammad SAW dipegang tangannya, dicabut cincinnya, langsung dilemparkan sejauh-jauhnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dosanya itu lebih besar kencing di masjid dibandingkan laki-laki memakai cincin dari emas. Mengapa Nabi mensikapi berbeda? Karena kalau yang pertama itu badui, kalau dikasari langsung murtad itu, ya. Yang kedua, Nabi bersikap sangat keras. Mengapa? Karena ini sahabat yang sudah lama masuk Islam, imannya tinggi. Cuman dia mungkin nggak ngerti kalau cincin emas itu nggak boleh dipakai oleh seorang laki-laki. Maka dicabut oleh Nabi, dilemparkan sejauh-jauh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi la salam walal kalam. Nabi tidak salam juga tidak berbicara, langsung tinggal pergi sudah. Kata temannya, alangkah sebaiknya kalau cincin emas itu engkau ambil, kemudian engkau gunakan untuk keperluan sehari-hari. Apa kata sahabat yang memiliki cincin ini? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil barang yang telah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi kita harus melihat bagaimana orang yang kita hadapi, hukumnya tetap tidak boleh dirubah, tetapi mensikapi ini yang perlu kita ketahui, ya. Karena kadang-kadang baru taklim sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, wah sudah semangatnya tinggi, ilmunya nggak ada, ya. Juga seolah-olah satu orang yang paling sangar sudah, ya. Dilihat ada orangnya isbal, nggak mau tegur sapa sudah. Dilihat orang yang sudah nggak mau salam, kasih salam nggak mau lagi, merasa hebat sendiri. Mengapa? Ilmunya pas-pasan, semangatnya tinggi, ya. Kita dituntut untuk belajar dan belajar, ya. Jangan sok, ya, merasa hebat sendiri, pintar sendiri, baik sendiri, sehingga yang lain diremehkan, ya, yang lain dihinakan. Kemudian termasuk sunnah yang ketiga adalah raf'ul yadaini hidwal mankibaihi inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu wa indal qiyam minas nataini. Termasuk sunnah mengangkat kedua telapak tangan sejajar bahu atau telinga bagian bawah. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangun daripada ruku, yang keempat ketika kita bangun dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, dari jalan Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku' kadzalik wa la yaf'alu dzalika inda as-sujud. Anda lihat dalam kitab, ya, Umdatul Ahkam, hadis dari jalan Abdullah ibnu Umar. Kata beliau, ada Nabi kita Muhammad SAW belum mengangkat kedua telapak tangannya sejajar bahu, boleh sejajar telinga bagian bawah, dalam posisi ghaira muftarasin wala qabiduhuma, tidak terbentang semacam ini dan juga tidak tergenggam. Kadang-kadang kita lihat, ya, mungkin semangat, ya, langsung Allahu Akbar. Ini nggak boleh ini tergenggam ini. Dan kita dapati seolah-olah hebat-hebat luar biasa, ya.
pakai jubah, jenggotnya juga panjang, cuma ilmunya enggak panjang. Ya, jadi Allahu Akbar. Sering kita dapatkan ini. Ya. Jadi apa itu? Dalam posisi lurus rapat menghadap ke arah kiblat. Jadi kita buat contoh kiblat sana. Jadi demikian. Bukan gini. Kadang-kadang gini. Ini pun juga enggak benar ini. Ya. Misalnya kiblat sana gini enggak benar itu. Harus demikian. Ya, menghadap ke arah kiblat. Posisi rapat menghadap ke arah kiblat. Tidak terbentang juga tidak tergenggam. Allahu Akbar. Ya. Ketika takbiratul ihram. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua yakni ketika hendak rukuk. Jadi setelah Al-Fatihah surat Allahu Akbar. Kadang-kadang kita dapatkan ya setelah Al-Fatihah surat langsung ke bawah. Ini kurang ya menyelisih sunnah itu. Ya. Jadi setelah Al-Fatihah selesai surat langsung Allahu Akbar untuk rukuk. Ya. Kemudian yang ketiga ada ketika bangun daripada rukuk sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga. Selesai tahiyat awal Allahu Akbar ngangkat lagi. Bisa paham? Maka berkata Imam Ibnul Madini, beliau adalah guru daripada Imam Al-Bukhari. Kata beliau, maka tidak layak, tidak sepatutnya seorang muslim yang sudah tahu hadis ini kemudian meninggalkan praktek sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku' rafahu ma kadzalik. Wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi ketika bangun daripada rukuk ya mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua telapak tangan sejajar bahunya atau telinga bagian bawah. Kemudian mengucapkan rabbana walakal hamdu. Dan perlu difahami jamaah rahimakumullah, seorang imam atau orang yang sholat sendirian maka dia diperintahkan untuk membaca kedua-duanya, membaca kalimat sami Allahu liman hamidah dan juga membaca rabbana walakal hamdu. Adapun makmum maka cukup dengan mengucapkan rabbana walakal hamdu. Apa dalilnya? Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Dan ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian para makmum rabbana walakal hamdu. Jadi makmum enggak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Perbandingannya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin. Kalau imam mengucapkan waladhdallin, makmum kan enggak mungkin mengucapkan waladhdallin juga. Dia cukup mengucapkan amin. Maka kalau makmum ya dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu double, maka ketika imam mengucapkan waladhdallin dia juga wajib mengucapkan waladhdallin. Faham maksud saya? Ya. Karena kadang-kadang kata Ustaz fulan demikian harus sami Allahu liman hamidah. Kalau demikian waktu imam mengucapkan waladhdallin ya yani ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin gitu mestinya. Paham maksud saya? Karena itu ya kalimat wa idza qala al imamu waladhdallin ini ada kalimat syarat, jumlah syarat. Jawab syaratnya faqulu amin. Ya. Ini kalau kita lihat dari kaidah-kaidah bahasa Arabnya secara nahwunya.
Kemudian yang keempat, termasuk sunnah ada qaulu amin ba'da qiraatil Fatihah. Mengucapkan amin ya setelah dibacanya surat Al-Fatihah. Dan ini haknya imam sekaligus makmum. Jadi imam mengucapkan amin, demikian pula makmum juga mengucapkan amin. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, annahu alaihi salatu wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qala amin yamuddu biha sautahu. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika belum membaca firman Allah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kemudian membaca amin dengan dipanjangkan kalimat aminnya. Jadi bukan amin, bukan gitu, tapi dipanjangkan amin, panjang. Ya. Demikian pula Nabi telah bersabda, wa idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu. Dalam lafaz yang lain, fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufrahu ma taqaddama min dambihi. Ya, dan ketika imam itu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ucapkan oleh kalian makmum amin. Barang siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan malaikat, artinya malaikat juga ikut sholat itu. Ya, malaikat-malaikat yang pencatat amal, malaikat-malaikat yang ada di dunia. Karena jumlah malaikat itu luar biasa banyaknya itu. Ya, dan tugas mereka masing-masing. Ada yang tugasnya hanya menyampaikan sholawat umat Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas malaikat itu ada yang khusus, ya, menyampaikan sholawat umat Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai langsung itu. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sampai, malaikat nyampaikan langsung itu. Ya. Nabi telah bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina yuballighuna an ummatis salam. Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusus tugasnya menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Ya. Jadi jangan dikira malaikat itu hanya ya 6 atau 7 atau ya sekian. Malaikat jumlahnya enggak terbatas itu. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi bersabda, aku melihat malaikat-malaikat dalam jumlah 150.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, jadi langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, kemudian baru Sidratul Muntaha. Di situ pun juga ada Baitul Ma'mur. Aku melihat mereka malaikat itu dalam jumlah 150.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan mereka enggak keluar lagi untuk selama-lamanya. Masuk situ. Tidak lama kemudian masuk lagi 150.000 dan mereka keluar lagi sudah. Masuk lagi. Berapa jumlahnya? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin triliunan. Ya, jumlahnya enggak terhitung itu. Jadi kalau salah, kalau orang malaikat berapa? 10. Salah itu. Ya. Malaikat yang kita kenal hanya sekian. Ya, berapa jumlah nabi? Nabi yang kita kenal hanya sekian, hanya 25 nabi. Pada ulama kita menyebutkan ada sekitar 12.000 nabi. Ya, bahkan Bani Israel itu pernah membunuh nabi dalam sehari 300 nabi. Maka orang Yahudi orang yang paling kejam di permukaan bumi. Orang yang ya mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, itu mereka bunuh. Bahkan dalam sehari mereka membunuh 300 nabi. Ya, ini enggak pernah terjadi pada umat-umat
selain mereka Bani Israel. Maka mereka itu orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka ngerti cuma nggak mau praktek. Ya, mereka faham kalau Muhammad SAW itu betul-betul seorang nabi dan rasul. Mereka ngerti itu. Allah telah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi kita Muhammad seorang nabi dan rasul melebihi kenalnya seorang ayah atas anak-anak mereka sendiri. Jadi seorang ayah masuk lali dengan anaknya kan nggak mungkin itu. Dia punya anak 5 dicampur dengan 5 juta anak, masuk keliru? Nggak mungkin keliru itu. Demikian mereka orang-orang Yahudi. Mereka kenal betul dengan Nabi kita Muhammad SAW seorang nabi dan rasul, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Mengapa? Gara-gara dengan sebab fanatik keturunan. Ya, selama ini para nabi itu dari Bani Ishak. Ya, Ibrahim punya putra Ishak, Ishak punya putra Yakub, Yakub punya putra Yusuf, terus sampai seluruh nabi itu ya hampir keseluruhannya dari Bani Ishak. Adapun Ibrahim punya putra Ismail, tidak ada satupun dari keturunan Ismail seorang nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fanatik keturunan orang-orang Yahudi menolak kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu mengancam orang-orang Arab. Mereka tinggalnya di Madinah, orang Yahudi ini. Ya. Supaya orang Arab ini enggak nemen-nemen ya memuji orang-orang Yahudi. Kata mereka, jangan nemen-nemen muji kami. Tunggu balasan kami nanti. Kalau turun nabi yang terakhir, Allah utus seorang nabi, akan kami hancurkan kalian sebagaimana Allah hancurkan kaum Ad dan Samud. Jadi mereka nanti datanya Nabi ini, ya nanti datanya Muhammad ibni Abdillah. Begitu diutus oleh Allah, mereka kufur. Mengapa? Karena bukan dari Bani Ishak, tetapi dari Bani Ismail. Kita pun kadang-kadang juga ketularan penyakit ini. Ya, ini keturunan kiai pasti benar sudah, harus diikuti. Walaupun salah harus diikuti. Ini buyutnya pedagang, aduh, anaknya petani, bawahnya lagi juga petani, was, ditolak walaupun benar, ya, kadang-kadang semacam itu. Jadi nggak mau ngambil ilmu walaupun benar karena dilihat keturunan seorang petani atau pedagang, ya. Tapi yang satunya walaupun salah karena keturunan kiai diambil, ya. Ini penyakit, ya, yang harus segera diobati. Kita lanjutkan. Termasuk sunnah yang kelima, tatwilul qiraah fi subhi wa taksiru fil asri wal maghrib wa tawassut fil isya wal dhuhri. Disunahkan untuk memperpanjang bacaan waktu sholat subuh. Ya, karena biasanya sholat subuh ini orang-orang banyak yang telat, maka dipanjang-panjangkan. Dan merupakan sunnah Nabi, rakaat pertama itu lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Jangan dibalik. Ya, rakaat pertama kulhu, yang kedua lebih panjang. Ini keliru ini. Ya, yang pertama dipanjangkan. Apa tujuannya? Mungkin ada yang telat, mungkin ada yang masbuk supaya nututi. Adapun rakaat yang kedua maka sedikit diperpendek. Ya. Adapun praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau sholat subuh minimalnya 60 ayat. Ya. Rata-rata 100 ayat dari surat Ad-Dzariyat selesai itu. Ya. Tapi kalau di sini mungkin ngambul semuanya sudah. Ya, sudah saya cari masjid lain sudah. Ya. Mosok sholat sampai 20 menit ini. Waktunya kerja nggak kerja. Ya. Jadi kalau subuh itu dipanjangkan. Ya. Adapun asar dan juga maghrib lebih diringkaskan, lebih dipendekkan.
Ya, karena maghrib waktunya sedikit, asar pun juga demikian. Kemudian wat tawassut fil isya wa dhuhri. Untuk salat isya dan salat zuhur ini pertengahan. Ya, enggak terlalu panjang juga enggak terlalu pendek, pertengahan. Ya, di mana Umar Ibnul Khattab ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, beliau menulis kepada Abu Musa, yang mana Abu Musa ini yang mendapatkan amanat dari Umar Ibnul Khattab untuk jadi imam bagi kaum muslimin. Maka beliau mengatakan aniqra fi subhi bitiwalil mufassal. Kalau waktu subuh maka baca surat-surat yang panjang. Waqra fi dhuhri bi awasitil mufassal. Kalau zuhur ya baca surat-surat yang pertengahan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ya. Kemudian waqra fil maghrib bi qisaril mufassal. Ya. Adapun maghrib cari surat-surat yang sangat pendek. Ya, cuma jangan terlalu pendek. Nanti kulhu nanti. Ya. Kulhu ini kalau memang monggo silakan, enggak masalah. Pokok yang lain itu merasa nyaman. Ya. Baru wudu kulhu 2 kali, ya. Masbuk entek semuanya sudah. Ya. Kemudian yang kedua, ad-du'a baina sajdataini. Wa huwa rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Yang keenam, kata beliau, ada berdoa di antara 2 sujud. yakni ketika duduk di antara 2 sujud. Ya. Tetapi mayoritas ulama kita itu bukan sunnah. Doa-doa itu semuanya wajib. Ya. Jadi mayoritas ulama kita bukan mengatakan sunnah tetapi wajib. Dan doanya ya boleh Rabbil fili 2 kali. Ya. Al-Rabbil fili warhamni wasburni wahdini wafini warzuqni. Boleh. Dan banyak itu doanya. Ya. Kalau Rabbil fili 2 kali. Kalau yang tadi Rabbil fili warhamni wa'afini wahdini warzuqni cukup satu kali. Ada doa yang lain Rabbil fili warhamni wasburni wahdini wa'afini warzuqni. Maka cukup 1 kali. Dan doa-doa ini bukan sunnah. Para ulama kita mengatakan itu adalah wajib. Sebagaimana doanya ruku, ya, doanya sujud dan seterusnya. Allahul Muswab. Yang ketujuh kata beliau, du'aul qunut fi raq'atil akhirah min salati subhi aw fi raq'atil witri ba'dal qira'ah aw ba'da raf'i minar ruku'. Yang ketujuh kata beliau, ya, karena ini beliau bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Beliau mengatakan termasuk sunnah adalah doa qunut pada rakaat yang terakhir dari sholat subuh atau ketika pada sholat witir setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau ketika bangun daripada ruku. Maka perkataan beliau ini kita jelaskan, ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan juga Imam Ibnu Majah dari jalan Tariq Al-Asja'i. Beliau adalah salah seorang kibarut tabi'in, imamnya para tabi'in. Beliau mengatakan ya abati, jadi bertanya kepada ayahnya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya abati, innaka shalaita khalfan Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Utsman, afakanu yaknutuna fis subhi. Wahai ayah kesayanganku, Anda dulu pernah sholat subuh di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Apakah mereka pernah kunut ketika sholat subuh? Apa kata bapaknya? Ya, Al-Asya'i ini, ya bunayya muhdas, wahai putraku, ketahuilah itu bid'ah.
Ya, hadis sahih. Riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Antum bisa koreksi dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Maka dengan tegas Imam Abu Hanifah beliau mengatakan kunut subuh hukumnya haram. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh hukumnya haram. Adapun yang sunnah adalah kunut subuh ketika kunut nazilah. Ya, kunut nazilah ini kunut yang dilakukan ketika terjadi kegentingan, perang misalnya. Ya, perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka kunut nazilah. Dan itu tidak hanya khusus subuh. Zuhur ya kunut, asar ya kunut, maghrib ya kunut, isya ya kunut, subuh ya kunut, dan terus. Setiap hari kunut terus itu. Ya. Adapun kunut dalam salat witir maka hukumnya benar. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari jalan Hasan ibni Ali. Jadi Hasan putranya Ali, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ad'u biha fi salatil witri. Adalah kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku gunakan untuk berdoa ketika salat witir. Apa itu? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu kunut, doa kunut itu sebetulnya kunut untuk salat witir. Dan jumhur mengatakan dan hukumnya sunnah untuk kunut dengan doa ini setiap witir, tiap hari boleh. Jadi kita kan sholat malam ada witirnya itu. Monggo kalau mau doa ini tiap hari boleh. Allahumma hdina fiman hadait. Ya. Kalau mungkin sendirian ya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Adapun setelah pertengahan Ramadan, mulai malam 16 Ramadan, seluruh ulama sepakat hukumnya sunnah untuk kunut. Ya. Setelah tanggal 16 Ramadan, ya, ketika witir dalam sholat Ramadan tarawih itu hukumnya sunnah. Muttafaq alaih kata Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Seluruh ulama sepakat ya disunahkan untuk kunut ketika pertengahan ke atas Ramadan, mulai tanggal 16 malam 16 sampai selesainya Ramadan. Seluruh ulama sepakat dalam hal ini. Adapun di luar bulan Ramadan, mayoritas ulama mengatakan ya hukumnya sunnah untuk kunut ketika sholat witir. Ya mungkin nanti malam dengan mewitir ya 3 rakaat, monggo Allahumma tini fiman hadait wa fini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait dan seterusnya silakan. Ya. Tapi kalau jamaah jangan Allahumma tini ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya. Ya. Jadi mungkin jamaah dengan istrinya. Dan Allahumma hdini. Allahumma hdina. Kemudian sunnah yang ke-8 kata beliau hayatul julus al-waridah anhu alaihi salatu wassalam fi sifati salawatihi wa yal iftiras fi sairil jalasat wa tawarruk fi jalasatil akhirah. Posisi duduk. Posisi duduk dalam semua posisi duduk kita, baik ketika tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud, ini sunnahnya adalah iftiras. Yang dimaksud iftiras adalah duduk pada kaki kiri, kemudian menancapkan kaki kanan ke bumi. Itu iftiras. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud,
atau ketika tahiyat awal semua duduk kecuali tahiyat akhir, maka duduknya duduk iftirash. Adapun ketika tahiyat akhir duduknya tawarruk. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, wa kana idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijli yusra wa nasabal yumna. Ada Nabi ketika duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk pada kaki kiri kemudian menancapkan kaki kanan ke bumi. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijal yusra wa nasabal yumna wa qa'ada ala maq'adatihi. Ketika duduk pada tahiyat yang terakhir, maka beliau masukkan kaki kiri ke kaki kanan, menancapkan kaki kanan ke bumi, duduk pada tempat duduknya, disebut dengan tawarruk. Artinya beda antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir, itu beda. Ya, adapun Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat baik tahiyat awal, tahiyat akhir semua iftirash. Berbalik dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan baik tahiyat awal, tahiyat akhir semuanya tawarruk. Ya, mungkin belum sampai hadis ini kepada mereka berdua. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari menjelaskan ada perbedaan. Kalau tahiyat awal itu adalah iftirash, tapi kalau tahiyat akhir adalah tawarruk. Yang menjadi perdebatan, ya, di antara dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sepakat kalau tahiyat awal itu iftirash, kalau tahiyat akhir itu tawarruk, sepakat keduanya ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat kalau itu enggak ada tahiyat awalnya. Contoh subuh, hanya 2 rakaat langsung tahiyat akhir kan? Atau mungkin sholat witir, ya, rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung tawarruk atau iftirash. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, belum mengatakan ketika sholat itu hanya ada tahiyat akhir, jadi gak ada tahiyat awalnya, maka iftirash. Jadi sholat subuh itu iftirash. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Adapun Imam Asy-Syafi'i belum mengatakan walaupun subuh itu hanya 2 rakaat, itu bukan tahiyat awal tapi langsung tahiyat akhir. Witir pun juga gitu, ya. Ketika duduk rakaat ketiga itu enggak ada tahiyat awalnya, langsung tahiyat akhir. Maka mengambil dhahir hadis Nabi, wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan ketika duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlal yusra wa nasabal yumna wa qa'ada ala maq'adatihi. Maka beliau memasukkan kaki kiri pada kaki kanan, menancapkan kaki kanan ke bumi dan duduk pada tempat duduknya. Dan insyaallah ini yang lebih kuat insyaallah. Ya, walaupun Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, beliau mentarjihkan yang kuat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi subuh itu iftirash. Witir yang 3 rakaat juga iftirash. Ya, cuman kita enggak perlu mendalam sudah. Ya, artinya kita enggak perlu saling, ya, mungkin saling meremehkan. Ini seluruh ulama kita sepakat. Artinya sah, walaupun iftirash, walaupun tawarruk sah. Yang berbeda itu mana yang lebih afdal. Ya, cuman kalau kita lihat dhahir hadisnya, wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, ketika duduk pada rakaat yang terakhir, ya subuh hanya 2 rakaat itu, maka duduknya tawarruk. Karena itu duduk yang terakhir. Tawarruk itu duduk yang mutmain, duduk yang tenang, karena setelah itu tak salam sudah. Kalau iftirash ini duduk yang ghairu mutmain, karena dia setelah itu bangkit lagi, maka enggak tawarruk. Iftirash persiapan untuk bangkit lagi. Adapun ketika tawarruk, di situ sudah mutmain, sudah tenang sudah, karena setelahnya adalah salam. Ya,
Maka dari sini setelah anak teliti dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, demikian pula Tuhfatul Akhwadi Sunan At-Tirmidzi, kedua imam ini mentarjihkan pendapat Imam Syafi'i lebih rajih. Ya, makanya kalau subuh anak juga tawarruk bukan iftiras. Ya, atau mungkin ketika witir 3 rakaat juga tawarruk tidak iftiras. Cuman saya tetap menghormati, ya, dia iftiras, saya diam, ya, saya diam. Kadang-kadang saya praktekkan iftiras supaya jamaah tahu iftiras pun juga nggak salah gitu loh maksudnya. Cuman jarang sekali. Jadi kadang-kadang anak subuh pun kadang-kadang juga iftiras. Tujuannya itu mungkin ada yang mau lihat bagaimana Ustadz itu kalau subuh iftiras atau tawarruk. Kadang-kadang saya iftiras. Tujuannya apa? Supaya jamaah itu tahu kalau iftiras pun juga tidak menyelisih sunnah. Ya. Masih banyak ini. Ya. Jadi kita cukup di sini. Mungkin ada yang tanya, satu mungkin mewakili. Kalau nggak ada kita tutup. Monggo. Amin. Ketika memang dikerjakan, itu memang berpahala. Kalau sengaja tidak dikerjakan itu berdosa. Iya. Sunnah-sunnah tadi yang telah kita sebutkan termasuk doa iftitah, termasuk mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau telinga bagian bawah. Ketika dia ini ditinggalkan dengan sengaja, apakah berdosa? Itu ya. Apakah sholatnya batal? Itu maksudnya ya. Maka jawabnya tidak. Jadi tidak berdosa dan juga tidak batal. Cuman naqisus sholat. Sholatnya itu nilainya berkurang. Ya, makanya kita pelajari mana rukun-rukunnya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Ketika yang sunnah ditinggalkan, tetap sah sholatnya. Contoh misalnya, waktu sholat witir nggak kunut, nggak masalah, tetap sah sholatnya. Contoh misalnya, ya, ketika kita sholat tanpa doa iftitah, sah sholatnya. Cuman tentunya nilainya berkurang. Bahkan, ya, mungkin ada orang yang selesai Al-Fatihah selesai, surat langsung Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan, ya kan? Tetap sah sholatnya. Ya, cuman nggak layak ketika kita sudah ngerti ada sunnah-sunnah semacam itu, nggak layak kita tinggalkan dengan sengaja. Ya, sehingga benar kata Imam Ibnul Madini, ya, tidak layak, tidak patut bagi seorang muslim yang telah mengetahui hadis ini kemudian meninggalkannya. Demikian. Cukup? Yang lain? Ya. Berkaitan dengan sutro, bagaimana ketika kita mengetahui itu tentang sutro, kita sengaja meninggalkan. Ya. Mengenai sutra, ini memang khilaf banyak ulama. Hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Sebagian ulama kita mengatakan hukumnya sunnah. Sebagian lain mengatakan wajib. Apa dalilnya? Apa dalil tentang wajibnya sutra? Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Lau ya'lamul maru, ya, baina yadil musalli ma'alimnal ismi." Andai saja orang yang melewati orang salat itu tahu tentang dosa yang Allah siapkan baginya, la yaqifa arba'ina, maka dia akan memilih untuk menunggu walaupun sampai 40 tahun. Saya ulangi, andai saja orang yang melewati di depan orang sholat tahu tentang dosa yang Allah berikan kepadanya dengan sebab melewati orang sholat, dia akan milih untuk menunggu walaupun sampai 40 tahun. Kalau melewati itu menyebabkan dosa, berarti hukumnya wajib. Paham maksud saya? Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, "Idza shalla ahadukum
fal yaj'al tilqa'a wajhi sutratan yasturuhu minan nas. Kama qila. Barang siapa di antara kalian yang hendak salat, maka buatlah sutra yang bisa menghalangi dari dilewati oleh manusia. Jadi kadang-kadang kita lihat saudara kita salatnya di sana, lalu depannya nggak ada apa-apa. Ini kasihan itu. Yang paling parah salatnya pas di depan pintu. Masya Allah. Mengapa? Karena nggak ngerti, nggak pernah belajar. Ya, makanya belajar dan belajar. Karena banyak yang kita tidak ketahui. Dengan kita belajar akan semakin tahu tentang hukum Islam, sehingga kita bisa mempraktekkan sesuai petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum sutra ini insyaallah yang rajih adalah wajib. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan sunnah, sebagian dalam kitab Minhajul Muslim ini mengatakan sunnah. Ya. Cuman ketika melihat dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada saja orang yang melewati salat itu tahu tentang dosa yang Allah berikan. Ya. Dengan melewati orang sholat, sungguh dia akan milih menunggu walaupun sampai 40 tahun. Kalau dosa berarti membuat sutra hukumnya wajib. Kan kita nggak boleh membuat dosa kaum muslimin. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.